Oke teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Di video kali ini kita akan bahas yuk seputar tentang musik badis ya, karena pertanyaan yang masuk cukup banyak. Dan Mas Kris berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan memberikan respon positif atas keberadaan musik badis ini ya. Yuk kita langsung simak aja pembahasannya. Pertanyaannya masuk seputar apa teman-teman? Seputar tentang satu, program-programnya ada apa aja, metodenya, kemudian medianya, materinya apakah bisa fleksibel, apa saja materinya, kemudian berapa lama durasinya, dan apakah jadwalnya pun bisa fleksibel. Nah, kita akan bahas seputar tentang itu. Yuk kita kenalan dengan program-programnya. Buat teman-teman yang belum tahu, Musik Badis adalah kursus musik online ya. Jadi kegiatan belajar mengajar musik yang sifatnya online. Jadi teman-teman nggak usah pusing dengan yang namanya jarak. Karena kita menggunakan daring asalkan teman-teman, nih syaratnya ya, memiliki koneksi internet yang baik. Dan alat musik ya, alat musik sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Kemampuan apa? Kemampuan kantong. Pastinya ya. Jadi nggak usah memaksakan diri. Teman-teman punya keyboard, punya piano, nggak ada masalah. Tapi di sini kita tidak hanya mempelajari satu instrumen aja ya. Nanti Mas Kris akan kasih tahu. Yuk kita langsung bahas aja program-programnya. Jadi di Musik Badis ini programnya beragam ya. Teman-teman bisa melakukan one stop learning di sini seperti pendalaman materi, menambahkan tingkat musikalitas, konsultasi, ataupun teman-teman benar-benar pemula, silakan ikut program-program yang ada di Musik Badis ini. Tapi kriterianya seperti tadi ya. Internetnya stabil, kemudian alat musiknya ada ya. Kita masuk ke program yang pertama teman-teman, yaitu pendalaman instrumen. Jadi teman-teman mendalami instrumen yang teman-teman suka. Ada apa aja di sini? Piano pasti ya. Kemudian ada violin, kemudian ada gitar, juga flute, dan beberapa instrumen lain yang nantinya akan kita update bertahap yang memungkinkan untuk didaringkan ya, teman-teman. Yuk kita masuk lebih detailnya seperti apa. Dari beberapa instrumen pilihan tadi, teman-teman juga bisa memilih minat ya. Seperti contoh piano klasik, piano pop, piano jazz. Jadi teman-teman merasa lebih asik, merasa lebih tenang belajarnya karena sesuai dengan minatnya. Ketika teman-teman belum menemukan minatnya, nanti akan diarahkan oleh pihak Musik Badis. Ya, nanti Mas Kris akan kasih tahu seperti apa cara registernya untuk yang program yang pertama ini ya. Yuk. Durasinya berapa lama? Durasinya 1 jam ya teman-teman, 1 jam belajar. 60 menit maksudnya. Kemudian metodenya apa? Kita menggunakan metode daring pastinya, langsung video call. Medianya teman-teman bisa memilih sendiri. Bisa pakai Zoom, WhatsApp video call pastinya, atau pakai Skype ya. Sesuai dengan kenyamanan teman-teman sendiri, familiarnya menggunakan apa. Gitu ya. Oke. Jadi kita bisa langsung berinteraksi di situ karena video call ya, teman-teman bisa langsung melihat jarinya, melihat instrumennya, mentornya juga bisa melihat teman-teman semua seperti itu. Nah, sampai di sini, yuk kita membahas seputar tentang bagaimana cara registernya. Kemudian seperti apa fleksibelnya Musik Badis ini. Nah, cara registernya itu simple ya. Nanti teman-teman hanya menulis nama, kemudian alamat, kemudian usianya berapa. Nah, usia ini bukan dibedakan ya. Karena menurut Mas Kris, semua usia itu mampu dan berhak untuk belajar musik ya. Oke, paham ya sampai sini? Udah isi usia, misalnya usianya 55 tahun. Kenapa harus isi usia? Nah, misalnya usianya sekitar 55 tahun ya. Tidak mungkin mentornya mengajar orang 55 tahun menggunakan bahasa yang untuk ke 21 tahun, 22 tahun. So, usia itu akan lebih diperuntukkan ke arah situ ya. Bagaimana cara kita memberikan pendekatan individu kepada si badis. Badis itu apa? Badis itu peserta didik di sini ya. Oke, jadi bukan murid, bukan apa, tapi badis. Badis itu partner ya, kita berpartner, saling belajar, saling mengajar. Gitu ya. Oke,
Karena nggak cuma pemula juga yang belajar di musik badis ini, ada juga yang nggak pemula, ada juga yang udah pinter masih aja belajar ya, karena rasa keingintahuan dan haus ilmunya itu besar teman-teman. Oke, kemudian setelah usia teman-teman nanti akan mengisi yang namanya special needs ya, apakah teman-teman low vision ataupun teman-teman kurang fokus. Nah, teman-teman ceritakan kondisi teman-teman saat ini, kondisi fisik ataupun mental ataupun apa ya. Apakah teman-teman belajar musik ini untuk keterpaksaan karena orang tua memaksa? Nah, teman-teman bisa tulis di situ. Setelah teman-teman menulis hal tersebut semuanya, kemudian teman-teman nanti akan melakukan transfer ya, transfer ke rekening bank yang sudah ditujukan sesuai dengan paket yang diambil. Paket itu apa? Misalnya 1 bulan 4 kali, 1 minggu 1 kali, ataupun 1 bulan sekitar berapa? 8 kali, berarti 1 minggu 2 kali. Nah, dan itu biayanya tidak mahal ya teman-teman, tidak sampai jutaan, itu enggak. Ya, di sini yang penting kita memberikan semaksimal mungkin ya, sesuai dengan kondisi teman-teman semua. Intinya seperti itu. Nah, setelah itu kita akan kontak ya ke teman-teman yang sudah mengisi entry itu tadi, register ya. Kita akan kontak untuk apa? Untuk konsultasi, menanyakan secara langsung, dengerin suaranya teman-teman supaya pendekatan individunya lebih dekat lagi. Oh, ngerti karakter suaranya, menanyakan asalnya dari mana, kemudian kita juga mencerna logat bahasanya, bagaimana cara si badis ini berbahasa. Nah, kita melihat sampai sedetil itu. Oke, setelah itu kemudian si badis ini akan dimintai untuk mengirim video permainannya. Ya, kalau teman-teman pemula ya enggak tentunya. Tapi kalau teman-teman yang enggak pemula pasti akan dimintakan video. Untuk apa? Untuk menentukan materi awal. Dia sudah sampai mana? Nggak mungkin dong teman-teman udah bisa main chord, main lagu, udah bisa teknik ini itu, di sini ngulang dari awal. Nggak mungkin, nggak asik ya, udah bayar, ngulang dari awal, padahal ingin menambah ilmunya. Nah, itu. Jadi, pentingnya konsultasi itu ya teman-teman, supaya kita lebih deep mengenal ke badis ini. Kemampuannya sampai di mana, kemudian cara treatmentnya seperti apa. Nah, kadang juga ada orang yang dia emosionalnya tinggi, ada orang yang dia menangkapnya itu, menjelaskannya itu harus berkali-kali. Jadi makanya mentor-mentor di sini itu dilatih untuk betul-betul sabar gitu ya. Nah, selesai sampai di sini, teman-teman harus menentukan jadwal tetap. Hari Rabu jam 2 siang, misal ya. Rabu jam 2 siang. Jadi setiap jadwal itu teman-teman akan melakukan kegiatan belajar dan mengajar menggunakan daring di waktu tersebut. Tapi ketika teman-teman di minggu berikutnya memiliki kendala, halangan, harus bepergian kemana, atau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, maka jadwal tersebut teman-teman bisa ganti. Ya, teman-teman tinggal konsultasi ke mentornya, bisa diganti hari apa, seperti itu ya. Fleksibel sekali. Nah, asik ya di musik badis ini. Oke, itu kurang lebih seperti seperti kita belajar pada umumnya gitu. Kalau semisal informasi ini menurut teman-teman masih kurang, silahkan kontak di kolom deskripsi ya untuk menanyakan hal yang lebih spesifik lagi. Sekarang kita masuk ke program yang kedua. Program yang kedua adalah pendalaman musikalitas ya. Pendalaman musikalitas itu ada apa di sini? Satu, ada solfeggio ya. Jadi mentoring untuk solfeggio. Solfeggio itu apa? Solfeggio adalah meningkatkan tingkat keakurasian telinga ya. Seperti contoh, nadanya apa? C, E, G, C atau Do, Mi, Sol, Do. Bunyinya seperti itu. Nah, solfeggio ini juga ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada melodis juga, ada ritmik juga di situ. Sesuai dengan kemampuan teman-teman nanti akan dites. Yuk kita bahas detail seputar tentang program yang kedua, solfeggio ini ya. Nah, entry-nya sama seperti tadi. Entry-nya sama, kasih nama, kemudian alamat, usia, special need, dan lain-lainnya. Kemudian musik badis akan menelepon dan mengetes teman-teman ya,
konsultasi sekaligus mengetes sudah sampai mana. Karena solfeggio ini bukan untuk meminta video dari teman-teman, bisanya sudah sampai mana permainannya, gini. Nah, konsultasinya lebih seperti contohnya kayak gini. Apakah teman-teman ngulik lagunya lebih sering membaca ataupun lebih sering mendengar? Apakah kesulitan dalam menganalisa melodi dengan mendengar? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang nanti akan dijawab oleh teman-teman semua, dan banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan yang lain sesuai dengan kondisi teman-teman. Semisal nanti akan dimintai permainannya dari teman-teman semua, yang mungkin hanya sedikit ya, untuk melihat saja sampai di mana. Ya, seperti itu ya. Nah, solfeggio ini itu durasinya 30 menit. Selama itu kita latihan solfeggio terus ya, selama 30 menit. Semoga teman-teman tidak bosan, dan itu dilakukan 2 hari sekali. 2 hari sekali 30 menit. Teman-teman bisa menentukan, misalnya hari Senin, hari Rabu, kemudian hari Jumat. Jadwal tetapnya misalnya jam 1 siang. Ternyata hari Rabu nggak bisa jam 1. Diajuin jam 12. Konsultasi sama mentornya supaya bisa lebih fleksibel ya. Itu tidak ada masalah di situ. Nah, itu seputar tentang solfeggio ya. Kemudian teman-teman juga bisa meningkatkan musikalitas dengan apa? Menambah pengetahuan seputar tentang teori musik tentunya. Nah, teori musik ini teman-teman nanti akan diarahkan oleh mentornya juga ya. Pastinya sama, daring, video call juga sama, supaya teman-teman benar-benar ngerti tentang bagaimana istilah-istilah musik, simbol-simbol, cara membaca, dan seperti itu ya. Simple ya di sini. Kemudian teman-teman bisa melakukan konsultasi juga di Musik Buddies ini. Jadi banyak sekali, ya nggak banyak banget juga sih. Ada banyak yang teman-teman bisa olah di Musik Buddies ini sesuai dengan minat teman-teman semua gitu ya. Semoga keberadaan Musik Buddies ini mempermudah teman-teman dalam berlatih musik. Semoga teman-teman bisa menyenangkan dalam berlatih musik, karena berlatih musik itu tidak boleh ada tekanan dan paksaan ya, karena kita belajar musik untuk menikmati musik kita sendiri dan memberikan kenikmatan tersebut ke orang lain nantinya. So, kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.